Nah, bagaimana sih sebenarnya konsep wasatiyah ini sendiri gitu ya, seperti yang aku bilang tadi dalam Islam yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan. Kalau kita balik ke konteks Qur'annya, Kak Aida, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 110 contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Jadi Allah memilih umat Islam itu sebagai umat yang pertengahan. Nah, kita balik di konteks ke wasatnya ini apa? Nah, satu wasat itu adalah tidak berat sebelah. Nah, dan prinsipnya tadi benar Kak Ida bilang keseimbangan, tawazun. Jadi keseimbangan dalam pola-pola hidup kita, misalnya dalam konteks lingkungan ya. Bagaimana kita memperlakukan alam, bagaimana kita berperilaku, pola konsumsi kita sehari-hari. Contohnya misalnya kalau kita meneladani Nabi SAW, beliau tidak pernah berperilaku sehari-hari ya yang berlebihan atau israf, konteks israf gitu ya. Kenapa demikian? Karena Nabi tidak menyukai umatnya itu berat ya, apalagi dalam atas nama agama ya misalnya. Dalam atas nama agama misalnya kita kuat nih, misalnya Kak Ida kuat nih sehari semalam tahajudnya lebih dari 12 gitu ya. Tapi kata Nabi apa? Tubuh kita punya hak buat beristirahat gitu. Artinya kita tidak boleh memporsir mungkin ya Kak Aida dalam konteks ini, dalam hal-hal yang sifatnya keseharian saja Nabi tidak menganjurkan. Apalagi terkait dengan pola konsumsi kita sehari-hari terhadap alam gitu ya. Bagaimana kita cara kita makan ya, cara kita minum dan lain sebagainya juga sudah diatur dalam konteks wasat yang terkait dengan lingkungan tadi. Luar biasa. Mbak Bona, prinsip keseimbangan atau wasatiyah tadi itu kan menekankan tidak berlebihan gitu ya, atau tidak berlebihan dan tidak merusak tentunya pasti. Bagaimana ini bisa diterapkan dalam kebijakan dan gerakan pelestarian lingkungan? Iya, yang tadi udah disampaikan bahwa wasatiyah ini menekankan keseimbangan kita dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan tidak merusak dan tidak berlebihan gitu ya. Kalau dalam regulasi ini kita dalam kebijakan ini bisa dalam bentuk regulasi ketika kita mengeksploitasi sumber daya alam ini tetap berkelanjutan gitu. Contohnya adalah adanya kebijakan KUPS atau kelompok usaha perhutanan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan gitu. Jadi masyarakat boleh untuk memanfaatkan hutannya, tapi tetap bertanggung jawab dan berkelanjutan, tidak menebang pohon-pohonnya secara sembarangan gitu, dan menggali potensi apa yang ada di hutan tersebut untuk dikembangkan kembali, yang bisa menjadi alternatif income mereka. Dan kalau dalam gerakan kita bisa mulai mencobanya untuk bergaya hidup minimalis, secukupnya aja, apa adanya, tidak berlebihan,